Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sairi atba'ihi ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, amma ba'd. Ikhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah ala dinil haq, di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Biiznillah ta'ala, di malam yang insyaallah diberkahi ini kita memulai kajian satu kutaib, bagaimana meneladani sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk pada halaman 1, kita mulai dari paragraf yang terakhir. Nah, di kutaib yang kita kaji, buku saku di malam ini berjudul meneladani kurang lebih 1000 sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa terapkan dalam sehari semalam. Setelah memulai dengan muqaddimah khutbatul hajah, disebutkan di sini perkara terpenting, perkara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan juga muslimah dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini di halaman 2, setiap gerak dan diamnya. Di dalam kita bergerak, beraktivitas, begitu pula sebaliknya kita tetap meneladani sunnah Nabi SAW. Kemudian dalam perkataan dan perbuatan, sehingga kehidupan kita dengan kehidupan Nabi SAW ini sama, selaras. Maka di sini faidah yang perlu kita garis bawahi, tujuan mempelajari kitab ini adalah untuk mencocokkan diri kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak kesamaannya, berarti ini satu hal yang positif, baik. Seberapa banyak perbedaannya. Nah, di sini kita muhasabah. Apakah awal hari kita sama dengan awal harinya Nabi SAW? Apakah tengah hari kita sama dengan tengah harinya Nabi kita SAW? Apakah malam hari kita sama dengan malam harinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencocokkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka di sini kita nanti perlu membawa semacam pena, kolam. Kalau tidak maka qalamur rasos seperti ini. Qalamur rasos itu kalau bahasa kita pensil yang bisa dihapus. Nah, apa yang sudah kita amalkan kita kasih contreng, tanda rumput. Berarti sudah sama dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam dan kita tidak melakukannya atau belum, kita tandai bahwasanya itu belum. Sehingga nanti selesai dari kitab ini mungkin tidak lama, karena ini kutaib, buku saku, kita bisa melihat lebih banyak kesamaan atau perbedaannya, karena kita mengetahui di antara kita ada yang sudah lama sekali belajar sunnah. Nah, di sini dia menilai seberapa banyak sunnah Nabi SAW bukan yang dia ketahui, tapi yang dia amalkan. Tayyib, karena tujuan daripada ilmu itu adalah amal. Ilmu itu wasilah, sedangkan amal itu adalah ghayah, tujuannya. Maka Nabi kita SAW menyebutkan innamal ilmu bitta'allum. Kalau kita mau dapat ilmu, maka caranya dengan belajar. Belajar dapat ilmu, belajar lagi ilmunya bertambah. Semakin sering belajar semakin banyak ilmunya. Apakah setelah ilmu itu kita miliki otomatis akhlak kita berubah? Bisa iya, bisa tidak. Baik. Apakah otomatis setelah banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW penerapan terhadap sunnah itu juga maksimal? Bisa iya, bisa tidak. Maka kelanjutan hadisnya, wa innamal hilmu bittahallum. Yang namanya memiliki akhlak sifat lemah lembut itu dengan tahallum, berproses, berlatih menjadi orang yang lemah lembut. Jadi kita tahu keutamaan sifat lemah lembut, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Kelemah lembutan guru terhadap murid, ya, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, itu menjadi penghias. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu apapun itu kecuali akan menjadikan dia berantakan, rusak. Nah, kita tahu berdasarkan hadis-hadis yang lain bagaimana kisah Nabi kita SAW mencontohkan kelemah lembutan terhadap umatnya. Apakah kita langsung menjadi pribadi yang lembut? Belum tentu. Maka butuh yang namanya tahallum. Begitu pula ketika kita mempelajari sunnah Nabi SAW secara keilmuan, kita pasti dapat, kita tahu itu sunnah, ini yang tidak. Namun apakah kita langsung bisa dan tertarik untuk mengamalkannya? Bisa iya, bisa tidak. Oleh sebab itu kembali kita sampaikan, mumpung kita baru mulai, nanti masing-masing dari kita memberikan tanda mana sunnah yang sudah kita amalkan, mana yang belum. Taib. Kemudian disebutkan Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala mengatakan, salah satu tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, ia meniru, meneladani, mencontoh akhlak, perbuatan, perintah dan sunnah-sunnah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menukilkan satu ayat
dalam Quran surah Ali Imran. Ya, ingat kadang-kadang orang salah ucap, dia bilang Al Imran karena kebanyakan surat itu pakai al, ya. Al-Baqarah, ya, Al-Anfal, terus alif lam. Nah, dia spontan Al-Imran. Nah, jadinya begitu, ya. Padahal di sini beda. Alu atau Ali itu maksudnya adalah keluarga. Keluarga Imran. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah. Ketika ada ayat dimulai dengan kata qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, siapa yang Allah perintahkan? Yang menerima wahyu itu. Siapa yang menerima wahyu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan. In kuntum, jikalau kalian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu secara umum kepada siapa? Kepada umatnya, ya. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jikalau kalian wahai umat manusia, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka pembuktiannya, ya, tolak ukurnya adalah ikutilah aku. Jadi cinta Allah ada klaim, ada pengakuan, pembuktiannya mana? Penerapan terhadap sunnah. Kita tahu di dunia ini hampir segala sesuatu ada alat ukurnya. Kita mau tahu, ya, mungkin tensi kita ini tinggi atau rendah, ada alat ukurnya. Kolesterol kita ini baik-baik saja atau berlebih, ada alat ukurnya. Asam urat, gula darah, berat bobot satu barang ada timbangannya, ya. Volume ada alat ukurnya. Jarak ada alat ukurnya. Kecintaan kepada Allah, alat ukurnya apa? Penerapan terhadap sunnah. Jadi itu alat ukurnya. Seberapa jauh kita, seberapa banyak kita menerapkan sunnah Nabi SAW, maka sebesar itulah kecintaan kita kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan pengakuan. Nah, kalau pengakuan, semua orang mengakui. Siapa yang cinta kepada Allah, tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang mengatakan tidak. Pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dilanjut dengan pertanyaan kedua, sebagai pembuktian siapa yang paling semangat meneladani sunnah Rasulullah SAW. Sebagian maksimal, sebagian tengah-tengah, ada juga yang kendor, ya. Maka di sini tolak ukurnya. Maka urusan kecintaan kepada Allah nantinya hanya Allah yang tahu. Kita pun tidak diperintah untuk mengukur kecintaan orang lain kepada Allah. Kita lihat, oh si fulan kayaknya kecintaannya kepada Allah 95%. Oh si fulan yang sebelahnya ini kayaknya 75%. Nah, yang paling pojok itu cuma 50%. Nah, tidak demikian. Kenapa demikian? Karena penerapan sunnah Nabi SAW itu ada yang sifatnya seringkali atau dominan tampak, dilihat oleh orang lain. Ada juga yang tidak kelihatan, mungkin sunnah-sunnah di dalam rumah, ya. Makanya sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam rumahnya, siapa yang paling banyak meriwayatkan? Istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian siapa juga? Pembantunya, ya kan? Kenapa tidak mungkin kita mengintip rumahnya orang? Jadi yang di dalam rumah itu yang tahu. Maka kita tidak bisa mengukur. Boleh jadi seseorang di luar rumahnya biasa-biasa saja, tapi di dalam rumah lebih daripada itu, ya, lebih baik.
lebih semangat dan seterusnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan tanda kecintaan mereka kepadanya di sini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu poin. Jadi faedah yang pertama, kita mempelajari buku ini sebagai salah satu ikhtiar wasilah kita mencocokkan diri dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seberapa mirip, seberapa banyak perbedaannya. Nah, yang kedua, ya, tolak ukur kecintaan kepada Allah itu adalah sejauh mana kita menerapkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada halaman yang ketiga. Disebutkan kedudukan seorang mukmin diukur dengan sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul sebagai apa? Uswah, sebagai qudwah. Uswah hasanah, qudwah hasanah. Artinya bisa saja Allah Subhanahu wa taala cuma turunkan Al-Qur'an. Nih Al-Qur'an diturunkan langsung A sampai Z disebarkan. Bisa ya? Jadi Nabi SAW misalkan diutus hanya untuk membagikan. Dicetak banyak dibagikan, di mana orang kumpul dibagikan. Selesai. Yang ikut silahkan, yang tidak usah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau ingkar kafir silahkan kafir. Selesai urusan. Apakah yang ikut itu memperkaya Allah? Tidak. Apakah yang menentang tidak mau ikut menjadikan Allah miskin? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjuk serta mengangkat satu di antara manusia yang banyak ini menjadi panutan, suri teladan, qudwah hasanah, uswah hasanah. Supaya apa? Supaya secara real yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti itulah penerapan ajaran Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, lalu malaikat itu membawa cambuk, ya. Lalu dia menyampaikan perintah-perintah Allah. Setiap yang menentang dia cambuk. Nah, itu langsung rapi semuanya kan. Waktunya sholat, malaikat keliling mengawasi. Tapi Allah menginginkan ada hikmah yang besar. Maka diutuslah seorang rasul yang menjadi cerminan nyata daripada ajaran Islam tersebut. Kalau kita buka Quran surah Al-Isra, dulu orang-orang kafir itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa jangan utus manusia tapi utus malaikat, kata dia. Karena menurut logika mereka, kalau malaikat yang diutus mungkin tidak akan banyak pertentangan, gak ada yang membangkang, ya kan? Semuanya nurut. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Seandainya di muka bumi ini, ya, yang memakmurkan bumi ini malaikat semua, yang jualan malaikat, ya, yang kerja semuanya malaikat, bukan manusia, maka nabinya juga malaikat. Tapi karena yang akan diperintah ini adalah manusia, maka nabinya pun manusia. Supaya apa? Supaya terwujud kata uswah hasanah. Nah, kalau malaikat yang Allah utus, secara logika mungkin agama Islam ini rapi, nggak akan ada yang menentang, semua ikut, ya kan? Tapi malaikat ini kan tidak bisa diteladani. Malaikat nggak makan, gimana ceritanya kita ikut nggak makan? Malaikat kalau ibadah nggak capek, nggak istirahat, apakah bisa kita ibadah terus tanpa istirahat? Maka tidak akan terwujud, ya, makna daripada uswah hasanah.
Baik. Kemudian semakin banyak seorang muslim mengamalkan sunnah, maka semakin tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kata muallif penulis, aku membuat buku ini secara ringkas untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu dalam hal ibadah, ya, kemudian tidur disebutkan, makan, minum, interaksi sosial, bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat, semuanya ada contohnya. Lalu bagaimana kita bersuci, bagaimana kita keluar dan masuk rumah, bagaimana kita berpakaian, kemudian disebutkan dan dalam setiap gerak dan diam, ya. Jadi ada nggak sunnah itu diam? Ya, maka kalau kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kalau memang bergerak itu buruk, ya opsinya diam. Kalau berucap itu tidak baik, maka opsinya diam. Taib. Kemudian ada satu analogi, perumpamaan di halaman 3 sebelum paragraf yang terakhir. Coba kita renungkan bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita apabila salah seorang dari kita kehilangan sejumlah uang yang jumlahnya cukup banyak. Pasti kita akan bersungguh-sungguh, kita akan berusaha, ya, kita mati-matian mencari uang yang hilang tersebut. Kenapa? Karena bernilai, karena kita butuh. Akan tetapi sebaliknya, berapa banyak sunnah yang terlewatkan. Kita bangun tidur, nggak terasa, kata orang Indonesia, ya, tiba-tiba sudah jam 10. Mungkin nggak terasa tiba-tiba jam 10. Itu bahasanya begitu. Udah ada 10 mungkin sunnah yang terlewatkan. Apakah kita merasa bersalah? Tidak. Toh kalau ditinggalkan bahkan dengan sengaja tidak dapat dosa, kata dia. Sudah selesai urusannya. Ya, padahal tadi tolak ukurnya, kalau yang hilang itu uang kita, apakah kita dengan mudah mengatakan biarin saja, sudah lewat cuma 10 juta. Ini 10 sunnah yang lewat, biasa aja, tidak ada yang kurang rasanya, tidak ada yang hilang. Tapi giliran uang kita dari Kampung Timur, kita jalan ke Gunung Tembak misalkan, kita nggak tahu jatuh di mana, buru-buru kita bikin status di WhatsApp, di Facebook, di grup-grup, yang nemukan nanti dapat imbalan. Kita juga keliling mencari, kita umumkan sana sini, begitu gelisah kita khawatir, kita takut, karena rasanya banyak yang kurang dari apa yang kita miliki. Sedangkan ketika sunnah ini terlewatkan, lewat satu demi satu, bahkan kadang-kadang sehari penuh kita tidak punya perhatian yang serius terhadap sunnah, rasanya tidak ada yang berkurang, tidak ada yang hilang. Berarti di sini penulis ingin menyindir, dan katanya kalau ada yang tersinggung itu bagus. Ya, susah kalau disindir tapi nggak ada yang tersinggung. Baik. Kemudian apakah kita merasa sedih akan hal ini, dan sudahkah kita berusaha menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentu jawabannya sebagian sunnah sudah kita terapkan. Ada yang bisa kita istiqomahkan, ada yang bisa kita amalkan, ya. Kadang-kadang kita tinggalkan. Ini kondisi secara umum. Nah, maka kita ingin melihat, semoga dengan adanya kajian ini, sunnah yang sudah kita ketahui semakin semangat kita mengamalkan. Yang belum kita ketahui, maka ini sebagai tambahan sumber pahala, dan semoga kita juga istiqomah dan kuat untuk mengamalkan. Kemudian halaman 3 paragraf yang terakhir, salah satu musibah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari
adalah fakta bahwa kita lebih mengagungkan dinar dan dirham daripada mengagungkan sunnah. Ini kata penulis kita. Jadi yang baca itu selalu termasuk kalau menggunakan kata kita. Bahkan yang menulis juga ingin memberikan nasihat kepada dirinya. Makanya dia nggak bilang kalian. Kalau kalian berarti yang mau khotob saja, yang mendengarkan saja, yang disentil. Tetapi kita semua butuh muhasabah. Maka jangan sampai kecintaan dan pengagungan kita terhadap dinar, begitu pula dirham, uang emas dan uang perak, lebih tinggi dibandingkan pengagungan kita terhadap sunnah. Jadi ada satu analogi para jamaah. Nilai saman ya, atau qimah dalam bahasa Arab itu kan digambarkan dalam banyak hal. Salah satunya mata uang, betul ya? Apakah uang kertas itu bisa kita makan? Bisa enggak? Sekarang lagi uang itu ada yang bentuknya cuma angka. Kita enggak pegang. Pak, uangnya berapa? Oh, saya punya 3T. Ada Pak? Enggak ada. Cuma angkanya saya bisa lihatkan. Dia enggak megang ya. Tapi itu cara untuk mengungkapkan nilai. Nah, ketika kita lihat mata uang ini kan beda-beda nilainya walaupun angkanya sama. 1 rupiah dengan 1 dolar apakah sama? Tidak. 1 dolar dengan 1 dinar apakah sama? Tidak. Nah, pertanyaannya, andaikan hasanah, pahala itu adalah mata uang, kira-kira dia rupiah, dolar atau dinar? Atau di atasnya? Nah, yang mana kira-kira? Nah, di sini kemudian kalau kita menjawab dia rupiah, wajar saja kita nggak tertarik. 1 rupiah buat apa ya? Kalau kemudian 1 dinar, 1 dinar itu berapa rupiah? Googling dulu ya, harga dinar terbaru, kemudian patokannya dengan emas, kira-kira berapa kasarannya? 1 dinar berapa gram, kan gitu. Ustaz nggak pernah megang uang dinar, tapi kan perlu tahu ya. Masa kita taunya cuma rupiah sama ringgit. Nah, berapa sekarang? Langsung coba di 1 dinar berapa rupiah? Itu langsung keluar biasanya di paling atas. Berapa? 53 ribu maksudnya. Itu dinar. Nah, kok bisa? Sebentar, saat prosesnya gini. Takutnya dia salah baca itu anunya, internetnya. 1 dinar berapa gram? Biar kita semua tahu ya. Berapa? Komanya berapa? Coba dibaca biar pas. 4,5 atau 4,2,5. Terus harga emas berapa sekarang? Enggak, 1 gramnya 2 juta. Itu yang berapa karat? 24. Nah, berarti berapa totalnya? Sekitar? Nah, kebayang nggak kalau kita ditantang ya, diberikan tantangan mengamalkan 1 sunnah dapat anggap 5 juta ya. Kira-kira mau nggak kita ngamalkan 1000 sunnah sehari? Masuk WC sama keluar udah 2 itu. Akhirnya kita 1 jam itu keluar masuk WC aja tuh, supaya kita amalkan. Masuk masjid, keluar masjid, masuk kaki kanan,
baca doanya udah 2, keluar kaki kiri baca doanya 4, 20 juta. Itu butuh waktu 1 menit keluar masuk. Nah, ini penyederhanaan. Makanya kita perlu menyepakati dengan diri kita, sebenarnya hasanah itu, pahala itu, dia mata uang yang berada di posisi teratas atau terbawah. Kalau yang teratas berarti tadi di atas dinar, betul ya? Nah, per 1 hasanah itu nilainya sebesar itu dan pasti lebih. Pasti lebih. Cuma cara mendapatkannya mudah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi sampaikan kepada para sahabat, ayajizu ahadukum, mampu enggak kalian itu, ya, ayyakuna lahu, untuk meraih mendapatkan di dalam sehari itu 100 atau 1000 hasanah. Nah, kalau kita pakai bahasa tadi, bisa enggak, menarik enggak bagi kalian untuk mendapatkan 100 atau 1000 dinar per hari? Caranya gimana? Para sahabat bertanya, bertasbih 100 kali, dan setiap 1 tasbih pahalanya 10 dikalikan di 1000 hasanah. Nah, ini kalau di benak kita, di dalam persepsi kita, di dalam pemahaman kita, bahwasanya hasanah yang Allah janjikan, yang kita terjemahkan dengan pahala, per satunya itu nilainya lebih dari 1 dinar. Berarti kita akan terus semangat. Nah, kalau sebaliknya kita tidak begitu tertarik, kita hanya tertarik lalu istiqomah dengan yang wajib-wajib saja. Sekarang pertanyaan, apa persamaan ibadah yang wajib dengan yang sunnah? Persamaannya Ustadz, sama-sama dapat pahala, betul ya? Perbedaannya apa? Kalau yang wajib ditinggalkan dapat dosa. Kalau yang mustahab, mandub, sunnah, dalam definisi fikih, ditinggalkan dapat dosa enggak? Oh, enggak ada dosanya, enggak apa-apa, enggak dikerjakan. Sama dengannya begitu. Berarti kalau begini cara berpikir kita, kita mengamalkan sesuatu dan takut meninggalkannya karena takut dapat dosa, tapi enggak tertarik dapat pahala. Betul enggak? Kan tadi persamaannya yang sunnah sama yang mustahab atau wajib dengan mustahab atau sunnah itu sama-sama dapat pahala. Perbedaannya yang wajib dengan yang sunnah atau mustahab, yang wajib kalau ditinggalkan dapat dosa. Kalau yang sunnah atau mustahab dalam istilah fikih nanti disebutkan oleh muallif di sini, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lalu kita lihat diri kita, yang wajib kita lakukan, yang sunnah kadang-kadang. Karena kalau ditinggalkan merasa tidak berdosa karena nggak dapat dosa. Jadi definisi pengamalan kita kok seperti itu. Berarti kita mengamalkan sesuatu atau takut meninggalkannya karena takut dapat dosa. Sebagian kita amalkan, sebagian tidak. Yang wajib kita amalkan, yang sunnah kurang semangat, berarti padahal sama-sama dapat pahala. Berarti motivasinya bukan pahalanya, tapi lebih kepada takut dosa. Makanya di dalam Islam itu dikenal istilah targhib tarhib, ya, kayak kitab Riyadhus Shalihin dan yang serupa itu isinya targhib tarhib. Targhib itu memberikan motivasi, lalu ada balasan kebaikan. Kalau tarhib itu semacam warning. Ini kalau ditinggalkan jadinya begini, kalau dilakukan dosanya begini. Kayak Al-Kabair misalkan, kitab Al-Kabair. Ya, kita dilarang untuk melakukannya, mendekatinya, lalu diancam dengan dosa dan neraka. Nah, seharusnya orang beriman sama. Ketika itu adalah tarhib, anjuran,
kalau dilakukan dapat pahala, dia semangat. Begitu pula kalau ada apa namanya, tarhib, warning, ini kalau dilakukan dapat dosa, dia semangat meninggalkannya. Jangan sampai kita takut berbuat dosa, akhirnya kita lakukan, kalau ditinggalkan gak ada dosanya, kita tinggalkan. Nah, sama dengan definisi makruh. Ustaz, ini hukumnya apa? Beneran haram atau masih makruh? Haram itu artinya dosanya jelas. Kalau makruh cuma dibenci, misalkan definisi dia masyarakat kita, wah masih cuma dibenci nggak apa-apa, akhirnya dilakukan. Ini sama, sunnah itu cuma dianjurin, nggak usah. Makruh cuma dibenci, yang benci siapa? Allah. Kok mau dibenci sama Allah, sementara dia nggak mau dibenci sama pasangannya? Ini maksudnya analogi yang kemudian kita mari sama-sama bermuhasabah, kita luruskan persepsi itu di dalam diri kita. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, ya, yaitu amalan-amalan sunnah yang dilakukan rutin sehari semalam dan mampu dilakukan oleh setiap orang. Ini halaman 5 paragraf paling atas. Ya, di situ disebutkan sebelumnya, yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan hukuman atau dosa bila ditinggalkan. Ini definisi sunnah menurut apa? Tinjauan fikih. Tapi kalau kita misalkan mengambil definisi secara umum, sunnah itu, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, kemudian kita menyebutkan Al-Quran Sunnah begitu, maka itu definisinya adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi kita SAW, baik itu ucapan, kemudian perbuatan, kemudian ikrar, ya, pengakuan, rekomendasi, ataupun sifat. Itu semuanya disebut sunnah. Dan maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar ibn Khattab, itu sehari-hari kerjaan dia mengamati gerak-gerik Nabi SAW. Bahkan di mana Nabi kita SAW membelokkan ontaknya, dia berusaha walaupun sekali membelokkan ontaknya di tempat itu. Dia pingin meneladani Nabi SAW itu 100%. Tidak perlu disuruh. Dia beramal istiqomah, nggak perlu diancam. Jadi ketika dia melihat Nabi kita SAW di satu tempat, dia memutar kendaraannya di situ, dia ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Maka sebagian guru kita memberikan nasihat, para masyayikh, para asatidzah, ada sunnah-sunnah yang mungkin menurut kebanyakan orang itu ringan. Nah, ketika sunnah itu mungkin kecil menurut kita, ringan, amalkanlah walaupun hanya sekali. Artinya apa? Jangan sampai ada satu sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ilmunya kepada kita, kemudian kita tidak tertarik untuk mengamalkannya. Nah, minimal sekali. Artinya apa? Setiap sunnah yang kita ketahui, kita pernah amalkan. Ada yang sifatnya setiap hari, ada yang tergantung tempat dengan waktu, betul ya? Kemudian ada yang mungkin berjarak waktunya. Ada yang mungkin berjarak, mana contohnya? Misalkan jalan berangkat dan pulang sholat Id. Kan tidak mungkin setiap hari kita sholat Id, ya kan? Nah, ini berarti penerapannya berapa kali dalam setahun? 2 kali. Kan kita tahu sunnahnya, berangkat dan pulangnya mungkin diusahakan dari gang yang berbeda. Nah, ini kan lama jaraknya. Mungkin kita tahu ilmunya sekarang, di Id yang akan datang masih fresh ingatan kita, kita amalkan. Di Id berikutnya lupa kita, bisa begitu enggak? Yang penting kita sudah mengamalkan. Nah, ini untuk sunnah-sunnah mungkin yang sifatnya jarang. Baik, kemudian
Paragraf kedua halaman 5. Sungguh aku mendapati bahwa seandainya setiap orang berkeinginan untuk menjaga dan melaksanakan sunnah-sunnah harian, niscaya ia dapat menerapkan tidak kurang dari 1000 sunnah dalam semua urusan kehidupannya. Ini berarti penulis ini sudah coba menghitung. Tapi nanti tolong setiap ada sunnah di sini dikasih nomor ya. Nanti kita khotam dari buku ini, saya yakin tidak lama kita totalkan. Karena bisa jadi maksud beliau di dalam sehari semalam itu ada sunnah yang bisa diulangi lebih daripada sekali sehingga dihitung lebih dari sekali. Nah kita lihat apakah jumlah ajaran sunnahnya yang kurang lebih 1000 sesuai judul ya, atau berapa kali amalan sunnah itu diamalkan dalam sehari semalam, bangun tidur sampai tidur lagi. Nah mana yang dimaksud oleh beliau kita bisa tahu dengan cara menghitung. Kita hitung setiap yang lewat, nanti di kajian terakhir kita jumlahkan. Baik. Kemudian tujuan risalah ini tidak lain hanyalah menjelaskan cara termudah untuk menerapkan sunnah-sunnah harian ini yang jumlahnya lebih dari 1000. Nah, makanya tadi apakah maksudnya jumlah hitungannya yang 1000 atau jumlah kita mengamalkannya? Karena ada yang sifatnya berulang. Andai kata setiap muslim berkeinginan untuk menerapkan 1000 sunnah dalam sehari semalam, niscaya dalam sebulan ada 30.000 sunnah yang ia terapkan. 30.000 kali 1 hasanah kali 1 dinar. Berapa jadinya Pak? 30.000 kali 5 juta. Segitu gaji kita mengamalkan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini analoginya. Nah, masalahnya emosional kita terbawa enggak atau datar saja? Ini kan janji Allah ya. Karena janji Allah itu sifatnya balasannya nanti. Nah, manusia itu enggak suka nanti. Paling lama gaji itu bulanan ya. Ada yang mintanya pekanan ya kan. Oh, kalau gajinya masih 100 tahun kayaknya kurang tertarik. Nah, Allah ngasihnya di akhirat. Nah, tentu ini berlaku bagi orang-orang yang keimanannya terhadap hari pembalasan itu besar. Kemudian renungkanlah keadaan orang yang tidak mengetahui sunnah-sunnah ini, atau orang yang mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. Berapa banyak derajat dan kebaikan yang dia sia-siakan. Uangnya jatuh 10 juta, biar saja. Jatuh lagi 10 juta, biarkan saja. Ya, 1 bulan jatuh berapa? 30.000 kali 5 juta. Ibaratnya begitu kalau sunnah-sunnah itu terlewatkan. Dan sungguh ia benar-benar terhalang untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, kemudian beliau menegaskan di sini, istiqomah dalam mengamalkan sunnah memiliki banyak manfaat. Di antaranya beliau sebutkan 4, mencapai derajat mahabbah atau kecintaan, ya, kecintaan kepada Allah yang hakiki. Tadi kita bilang saya cinta kepada Allah, maka tolak ukurnya seberapa banyak kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, menambal kekurangan yang terdapat pada amalan-amalan yang wajib. Ada solat wajib, lalu di dalam solat wajib itu mungkin khusyuk kita kurang, tumakninah kita juga belum sempurna, ada hal-hal yang mungkin kurang kita hayati, ada gerakan-gerakan yang kurang pas, maka ditamballah dari solat-solat sunnah. Puasa ada yang wajib, mungkin puasa kita tidak maksimal, ada bolong-bolongnya, baik dari sisi isinya ataupun dalam penerapannya. Mungkin kita terlalu sering lupa ya, setiap puasa ada aja lupanya. Siang-siang minum walaupun 1 teguk, lupa walaupun tidak berdosa, kan satu amalan yang kita persembahkan kepada Allah ada bolongnya, kan tidak bagus. Maka ditutupi sama pahala puasa sunnah.
Demikianlah seluruh amalan yang wajib, ketika ada kekurangan di situ maka diambillah dari pahala ibadah sunnahnya. Kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia, dilihatlah amalan-amalan wajibnya. Ketika pada amalan wajib itu ada yang kurang, maka ditambal dengan pahala amalan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari melakukan amalan bid'ah. Jadi ketika kata-kata bid'ah ini disampaikan, kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu khawatir. Kenapa ini istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW? Artinya apa? Poin yang diinginkan oleh muallif, penulis di sini, ada kontradiksi. Ketika seseorang cinta terhadap sunnah, berarti dia nggak suka sama amalan bid'ah. Sebaliknya, kalau umat dididik terlebih dahulu, yang pertama kali yang dikasih adalah yang bid'ah dalam kurung amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ya, definisi yang paling lengkap dari bid'ah itu adalah amalan yang muhtara'ah, yang direkayasa, tudahis syariah, mirip secara rupa dengan syariat yang benar. Yuqsadu bisuluki alaiha, tujuan orang itu menyebarkan bid'ah, mengamalkannya apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Dia pengen ibadahnya itu banyak. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak. Kecuali misalkan dia amalkan semua amalan sunnah, dia masih merasa kurang, pengennya mubalaghah lebih-lebih lagi, dia tambah sama yang baru-baru. Kalau ini sesuai definisi. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, mereka dicekokin dengan amalan-amalan rekayasa itu, ya, pada akhirnya membenci amalan yang sunnah. Apakah ini terwujud makna mubalaghah fit ta'abbud, ingin dapat pahala yang lebih-lebih lagi? Tidak, betul ya? Tidak. Nah, ini berarti kuadrat, kerusakannya itu kuadrat. Kemudian yang keempat, hal ini merupakan bentuk pengagungan terhadap syiar Allah. Syiar itu apa kalau bahasa kita? Syiar itu bisa berarti icon, bisa berarti slogan, ya, bisa berarti apa lagi? Tanda-tanda, nilai-nilai dan seterusnya. Kemudian ingatlah Allah pada sunnah Rasul kalian. Maksudnya ittaqullah, kita berusaha untuk bertakwa dengan cara memperhatikan sunnah Nabi SAW. Hidupkanlah sunnah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Siapa lagi yang akan menghidupkannya selain kalian? Karena menghidupkan sunnah adalah bukti cinta yang sempurna kepada Rasulullah SAW dan tanda kesungguhan di dalam mengikuti Nabi kita SAW. Baik. Sudah azan? Belum? Sudah. Baik, kita azan dulu. Siapa yang azan? Barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Sambil menunggu iqamah, mungkin ada beberapa poin yang kita sampaikan tadi, faidahnya bisa disebutkan. Faidah yang pertama, ada yang bisa sebutkan secara urut atau acak boleh. Satu faidah dari muqaddimah muallif, penulis, yang disampaikan tadi, kita lihat ada beberapa faidah secara umum dari lembar yang pertama sampai halaman yang ke-6, karena ini merupakan materi yang paling penting di kajian kitab ini. Jadi para ulama, mereka menulis buku kitab diawali dengan muqaddimah. Disitulah ya beliau memaparkan apa tujuannya, ya, kemudian motivasinya apa, urgensinya apa, nilai-nilai
ketika isi buku itu diamalkan apa, disebutkan di situ. Taib, di sini kebetulan ada siwak ya, ada 10 atau 11, setiap satu poin satu. Taib, ada yang bisa sebutkan satu poin? Siapa angkat tangan? Taib, padahal 1, 2. Taib, tolak ukur kecintaan kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu padahal antum ambil ini ya. Taib, yang kedua, faedah yang kedua, kita murojaah sedikit. Taib, jadi di antara faedah sunnah, pahalanya sebagai penambal kekurangan pada amalan yang wajib. Taib, fadol mau diambil langsung tuh nanti. Barakallahu fik. Taib, faedah yang ketiga. Naam, fadol. 4, 3, 4. Naam, naam. Taib, jadi istiqomah mengamalkan sunnah ini secara otomatis nanti menghindarkan kita dari amalan karena ada kontradiksi. Nah, kalau waktu kita kosong nggak amalin sunnah, khawatirnya yang kita amalkan yang lawan daripada sunnah itu sendiri. Taib, barakallahu fik. Diambil. Taib, yang keempat. Taib, jadi sunnah-sunnah yang ada di buku ini, katakanlah di sini 1000, baik itu secara jumlah atau penerapannya ya. Berarti ketika kita lakukan semuanya, ya sehari itu kita mendapatkan sekian banyak hasanah. Dan seringkali setiap amalan itu hasanahnya 10 kali lipat. Misalkan baca satu ayat, satu huruf, hasanahnya berapa? 1. Tapi dilipatkan menjadi 10 dan seterusnya. Begitulah puasa juga demikian. Taib, yang kelima. Naam, fadhal. 5, 6. Taib. Taib, jadi sebagai bentuk syiar. Ini poin yang terakhir tadi disampaikan. Taib, barakallahu fik. Yang ke-6. Taib, meningkatkan, menambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, yang ke-7. Yang ke-7, siapa yang ke-7? Taib, fadal. Naam, jadi tadi disebutkan menambal kekurangan pada pahala yang wajib. Taib, labas. Yang ke-8. Naam, barakallahu fik. Taib, jadi semakin seorang muslim banyak mengamalkan sunnah, derajatnya di sisi Allah itu semakin tinggi. Itu bahkan tekstual ya, disebutkan bagus. Taib, yang ke-8. Naam. Ada? Yang ke-8 masih ada. Taib, fadhal. Naam. Tadi sebagai perwujudan kecintaan kepada Allah, juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada orang ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak cinta sama sunnahnya. Kan ini aneh ya. Harusnya cinta Rasul, dibikin semua judul seperti itu, realisasinya cinta kepada ajarannya atau sunnahnya. Taib, barakallahu fik. Taib, berikutnya. Naam. Taib, kita belajar bukan hanya mengkoleksi ilmunya, tapi juga sebagai motivasi, dorongan untuk beramal. Kenapa? Karena amal itu adalah tujuan daripada ilmu. Yang terakhir. Taib, yang terakhir masih ada. Jadi faedah itu ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu ya.
tersurat itu kita bisa baca langsung ucap, ada yang keselip-selip didapatkan dari penangkapan kita dari apa yang disampaikan. Baik Bapak, yang terakhir, naam, faedah yang terakhir dari kajian kita tidak harus apa yang ada di kutaib, di buku sakunya, tapi secara umum dari apa yang kita sampaikan tadi. Ada yang terakhir? Taib. Naam? Taib. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kita mengamalkan sunnah secara otomatis menghindarkan kita dari yang sebaliknya, dari bid'ah. Taib, demikian barangkali kajian kita kali ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk mengkhatamkan buku kecil ini. Kita perlu bersabar sedikit saja, insya Allah ini tidak akan lama bisa kita khatamkan. Kenapa demikian? Karena sebagian dari isi buku ini sudah sering kita dengar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.